Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup turun 1% lebih ke angka 6012. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini masih terlihat terus diakumulasi asing walaupun ISG turun lumayan dalam. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham ICBP. Saham ICBP hari ini naik 1% lebih ke harga 8.950. Bisa kita lihat di grafik. Secara grafik ICBP saat ini trennya sudah mulai bergerak reversal. Jadi yang sebelumnya bergerak downtrend, pada saat akhir Juni sempat menyentuh harga 7.700-an, berhasil rebound. Setelah itu pelan-pelan naik di atas garis EMA 50 dan hari ini telah naik di atas garis EMA 150. Memang kenaikan hari ini belum mengkonfirmasi bahwa resisten kuat ini telah terlewati. Tapi jika kita lihat dari candlenya dan pergerakan yang sebelumnya downtrend ke uptrend, masih ada potensi besar ICBP untuk terus bergerak naik dalam satu minggu ini. Untuk garis MACD juga bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini pun masih disertai adanya akumulasi. Dan menariknya asing hari ini juga masih terus masuk melakukan akumulasi dalam jumlah besar. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus masuk melakukan akumulasi pada saham ICBP. Jadi dari data yang kita dapat, ICBP saya melihat masih ada potensi untuk bergerak naik minggu ini. Memang setelah kenaikan hampir 1 minggu terakhir ini ada potensi ICBP untuk terkena profit taking sementara. Dan jika kita lihat untuk resisten terdekat ada resisten minor di harga 9.000. Tapi untuk resisten lebih kuat saya lihat berada di sekitar harga 9.250. Yang sebelumnya masih gagal ditembus oleh saham ICBP. Tapi pada saat itu harga 9.250 masih berada di bawah garis EMA 150. Sedangkan saat ini garis EMA 50 sudah berubah menjadi supportnya. Dan garis EMA 150 pun apabila terlewati akan berubah menjadi support. Untuk garis EMA 150 saat ini berada tepat di harga 8.800. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini berada di sekitar harga 8.400. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 di daerah sini, menurut saya saham ini masih sangat layak untuk di hold. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, sebaiknya tunggu ICBP turun mendekati garis EMA 150 dan terlihat berhasil bertahan, baru teman-teman ikutan entry. Sedangkan untuk take profit, teman-teman bisa take profit untuk jangka pendek di sekitar harga 9.000 sampai 9.250 atau memang mau hold terus selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selanjutnya saya menganalisa saham Inco. Inco hari ini ditutup turun 0,48% ke harga 5.175. Dan dari grafik bisa kita lihat Inco saat ini trennya memang 2 hari terakhir ini mulai bergerak turun setelah naik mendekati resisten di harga 5.500. Jadi kemarin sempat naik ke harga 5.400, belum sempat ke 5.500, Inco sudah mulai bergerak turun. Tapi menurut saya penurunan 2 hari terakhir ini masih wajar karena memang sebelumnya Inco sudah naik lumayan tinggi. Dari harga 4.400 bisa kita lihat terus bergerak naik dan saat ini sudah di atas harga 5.000. Dan cara tren juga Inco saat ini masih oke karena masih berada di atas garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita lihat garis EMA 50 dan 150 saat ini berdempetan. Dan garis EMA 50 sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Jadi apabila garis EMA 50 sudah berada di atas garis EMA 150 menurut saya trennya akan lebih bagus. Jadi saat ini garis EMA 50 dan 150 tepat di harga 4.750. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari ini masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Inco. Dan bukan cuma Inco, apabila kita lihat saudara dia yaitu Antam juga hari ini terlihat turun tapi masih akumulasi. Asing juga hari ini masuk dengan jumlah besar. Dan selama seminggu terakhir ini juga bisa kita lihat Antam juga masih diakumulasi. Jadi selain Inco, teman-teman juga bisa amati saham Antam.
Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham Inco di bawah garis EMA 150, apabila bingung kapan harus take profit, saya lihat selama masih bertahan di atas harga 5.000, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 5.000, hold saja. Atau mau bertahan di atas garis EMA 150 tetap di hold juga masih oke selama teman-teman beli di bawah garis EMA 150. Tapi untuk teman-teman yang membelinya pada saat break dari garis EMA 150, jadikan harga 5.000 untuk target take profit apabila gagal bertahan. Setelah itu apabila dia turun mendekati garis EMA 150 dan mulai rebound lagi, baru teman-teman ikutan entry kembali. Jadi saat ini untuk teman-teman yang belum sempat entry, ini kesempatan untuk entry di harga supportnya. Jadi teman-teman bisa tunggu di harga 5.000 yang saat ini merupakan support psikologis, atau tunggu di garis EMA 150. Jadi selama masih gagal break dari harga 5.500, Inco memang masih ada potensi untuk bergerak turun untuk mengetes supportnya kembali. Nah, selama masih bertahan, maka Inco masih akan bergerak sideways. Dan selama masih ada akumulasi, saya lihat Inco potensinya masih cukup besar untuk naik kembali mengetes harga 5.500. Berikutnya saya akan menganalisa saham Mika. Mika hari ini naik 2% lebih ke harga 2.800. Saham Mika ini memang telah saya analisa pada hari Sabtu kemarin. Dan kenaikan hari ini membuat Mika telah mencapai target analisa di harga 2.800. Karena sebelumnya saya melihat Mika saat ini masih bergerak sideways dan masih bertahan di atas garis support di EMA 50 dan 150, jadi lebih enak untuk di swing trade. Karena memang resisten saat ini di harga 2.800. Kemarin memang sempat Mika naik di atas harga 2.800 dan sempat mendekati harga 3.000. Tapi bisa kita lihat pada saat penutupan balik kembali di bawah harga 2.800 dan candle terbentuk juga kurang bagus. Tapi hari ini candle terbentuk lumayan solid dan berada tepat di resistennya. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Dari data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini juga masih disertai adanya akumulasi. Dan asing juga dalam 1 minggu terakhir ini masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Mika. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat Mika masih ada potensi untuk break dari harga 2.800 ini. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Mika di sekitar garis EMA 50 atau 150 yang saat ini di sekitar harga 2.680 sampai 2.670. Apabila teman-teman memang mau hold terus selama masih bertahan di atas kedua garis EMA ini masih oke. Atau apabila memang tujuannya ingin trading jangka pendek, lihat apabila minggu ini Mika berhasil break dari harga 2.800, berarti target untuk take profit di sekitar harga 2.950 sampai 3.000. Dan jadikan harga 2.800 untuk trailing stopnya. Jadi selama masih berada di atas harga 2.800 masih bisa hold. Nanti apabila berhasil naik ke harga 3.000 gagal break, baru teman-teman take profit. Tapi semua balik lagi ke strategi teman-teman. Sedangkan untuk teman-teman yang hari ini baru mengikuti saham Mika dan pingin entry besoknya, besok masih bisa entry apabila terkonfirmasi break dari harga 2.800. Saham terakhir yang akan saya analisa hari ini adalah saham Agro. Agro hari ini ditutup bertahan di harga 1.975. Dan jika kita lihat di grafik, secara tren Agro saat ini memang masih bergerak sangat uptrend. Dan jika kita perhatikan saat ini Agro sudah berada di bawah harga 2.000. Sebelumnya Agro memang sempat break dari harga 2.000, tapi saat naik mendekati harga resisten berikutnya di 2.200, gagal break dan saat ini mulai bergerak turun. Dan menurut saya memang penurunan saat ini masih wajar karena memang Agro sudah naik sangat tinggi. Jadi memang perlu cool down dulu, bergerak sideways dulu, baru ada potensi untuk lihat arahnya kemana. Dan jika kita perhatikan support di bawah harga 2.000 saat ini di harga 1.800. Jadi saat ini harga 2.000 sudah berubah menjadi resisten, sedangkan resisten di atas 2.000 itu di 2.200. Untuk garis EMA 50 saat ini jika kita lihat berada di harga 1.420. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke bawah. Dan dari data broker summary jika kita lihat perdagangan hari ini walaupun tidak bergerak naik maupun turun, asing terlihat bandar terlihat melakukan sedikit akumulasi. Sedangkan asing jika kita perhatikan masih terus masuk melakukan akumulasi pada saham Agro. Jadi hari ini juga asing terlihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar.
Jadi dari data yang kita dapat melihat agro memang masih ada potensi untuk bergerak sideways minggu ini. Jadi masih ada potensi untuk turun mendekati support di harga 1.800. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham agro di harga bawah, menurut saya selama masih bertahan di atas harga 1.800, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi harga 1.800 untuk jadi target take profit apabila agro ternyata gagal bertahan di atas harga 1.800. Dan untuk teman-teman yang baru mau entry pun, paling aman adalah tunggu di harga 1.800. Tapi apabila memang dalam satu minggu ini agro berhasil break kembali di harga 200 dan bergerak naik, teman-teman memang masih bisa ikutan entry, tetapi harus sangat disiplin. Karena harga 2000 saat ini merupakan harga yang lumayan tinggi untuk saham agro. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar harga 2000, mulai bergerak naik dan tiba-tiba berbalik arah, sebaiknya take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.